Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendawati Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Terima kasih Pak Helmi. Mulai Bapak Ibu, alhamdulillah ada 8 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita pertemuan kedua ya, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Sebentar, izin saya dipanggil sebentar ya. Iya. Kata-kata jazaya itu sama dengan nggak minta tihal anhar apa? Tajri minta tihal anhar itu? Kan jaza membalas. Jaza balasan enggak? Ini kan membalas. Tajzi. Oh ini jaza ya. Ini kalian apa? Tajri. Engkau akan. Tajri minta oi. Oh, tajri lain. Tajri itu mengalir di bawahnya. Mengalir ya Bu ya? Ya mengalir. Anharu tuh, sungai-sungai mengalir dari bawah. Jaroya ya. Kalau ini tajzi, oh beda Kalau dan ini jazaya ya. Nah itu makanya bertanya, apa bedanya men? Oh beda, jazaya, tajri, jazaro, tajri. Jaroya.
Dan engkau takutlah Surat apa sekarang, kalian. Mbak Enti? Surat 2 Al-Baqarah, Pak. ayat 123. Tidak bisa Kita kan kalau membalas malam Senin, Selasa, Rabu Al-Baqarah. seorang yang lain sedikit pun. Dan Membalas apa? Walah. Yang membalas apa, Bu Yanti? kenapa Bu? Yang membalas tadi sebut apa? Ya tidak. Dan kalian Oh iya, takutlah pada hari seseorang tidak membalas dapat dari membalas seorang yang lain seorang yang lain gitu ya. sedikit pun. Sedikit pun syai'an. Tidak pula dia Dan diterima dan itu Pak. balu. Ya, Dan darinya adlun apa tadi Pak? tebusan. Tebusan Bukan tidak. keadilan. Tadi kata saya keadilan, adil. Tebusan yuk Iyain aja lah tadi tuh karena belum lihat. kobala. Qobala terima kan? Iya. Qabul. Berarti ini pasif ya? UA Iya. darinya. Dan tebusan ya Pak? Tidak Dan tebusan diterima, tidak diterima darinya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Iya, Ya, Bu. Ayat 121 diterjemahkan dulu biar nyambung. 1, 2, Kemarin udah ngulang Yaitu lagi. orang-orang Silakan yang biar cepat kami telah wujud memberikan 121 mereka 122 Bu Ella. 121. Wujud 122 Ella 122. 121. Ya, alladzina atainahum kitab. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri Berikan Alkitab kepada mereka mereka membacanya Ah. dengan benar bacaannya. Ya. Mereka itu orang yang beriman dengannya. Dan barang siapa mengingkarinya. dan barang siapa mengingkarinya, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Ya. Ini itu kira-kira siapa yang disebut dengan membaca kitab itu Bapak Ibu? Nabi. Nah, Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya siapa? Tidak akan direla. Orang-orang yang kami telah berikan Orang yang kepada dulu mereka ya. kitab, berarti siapa yang dimaksud di sini? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ya. Nasrani. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani, mereka membacanya dengan benar bacaannya, maksudnya sampai memahami, mengamalkan. Mereka itu beriman kepadanya, maksudnya kepada kitab itu. Artinya berarti orang Yahudi sama Nasrani itu juga nggak semuanya orang yang nggak beriman. Mereka tuh juga ada yang beriman. Dan barang siapa mengingkari kitab tadi, maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini maksudnya orang Yahudi sama Nasrani itu nggak semuanya nggak beriman gitu. Jadi ada juga yang beriman meskipun nggak banyak ya. Kebanyakan dari mereka itu ngeyel gitu. Itu orang Yahudi sama Nasrani. Ya. Nah nanti yang beriman itu ketika ini kan turunnya di Madinah ya Bapak Ibu. Di Madinah. Jadi Rasulullah udah hijrah kan ke Madinah gitu. Jadi ini ya Rasul dakwah terus kan, menyampaikan terus. Nah ini mereka itu ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Ketika mereka beriman ya mereka kemudian ya beriman kepada Rasul, berarti masuk ke dalam Islam, mengikuti menjadi pengikutnya Rasul. Yang enggak beriman, yang mereka mengingkari, maka mereka orang yang rugi. Nah lanjut Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmatku yang telah aku memberikan nikmat kepada kalian. Dan sesungguhnya aku telah memberikan karunia kepada kalian atas seluruh alam. Ya, ini orang Yahudi itu diajak dengan berbagai macam ya untuk memanggil untuk
menginginkan kesadaran mereka gitu, supaya mereka tuh beriman. Di sini tuh dikasih tahu bahwa kami telah datangkan kepada mereka kitab, mereka membacanya, mereka mengamalkannya. Ada yang beriman dan ada juga yang mengingkari. Nah, kemudian ini diingatkan dengan nikmat nenek moyang mereka dulu. Wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmatku, ya, yang aku telah berikan nikmat atas kalian. Dan sesungguhnya aku atau bahwasanya aku ya sesungguhnya bahwasanya aku benar-benar telah mengutamakan kalian atas seluruh alam. Jadi Bani Israel diajak untuk beriman, ya, dengan mengingatkan nenek moyang mereka dulu tuh dikasih banyak sekali kenikmatan, dari kenikmatan ketika menghadapi Fir'aun, ya, dan segala macam kenikmatan lah untuk orang Yahudi itu. Ini mereka diingatkan tujuannya supaya mereka tuh mau beriman, diajakan, ya, ajakan untuk Bani Israel. Kita sekarang lanjut ke ayat 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 dibacanya semua aja kali ya. Kan besok masih ada ya. Dibaca semua aja Bujit. 1, 2, 3. Kalau kepanjangan sampai 1, 2, 4 dulu nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sudah apa mau lanjut? Sudah lanjut. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Nanti kalau kebanyakan nggak ada kuis Bu Ella. Ya, kayak ini apa Bapak Ibu artinya? Kalian bertakwalah. Kalian kalau ini lebih ke takut ya. Karena ini kaitannya dengan hari pembalasan ya, hari akhirat gitu. Jadi lebih ke takut. Jadi kalian takutlah. Kata takutlah butuh objek nggak? Butuh. Ya, objeknya. Kalian takutlah karena objeknya itu berupa keterangan waktu ya. Jadi bisa kalian takutlah gitu, pada hari gitu. Pada hari ketika, nah ini kira-kira pelakunya apa? Iya, tidak mungkin anta ya. Tidak mungkin anta karena pelaku itu kalau tampak pasti dia orang ketiga. Dan anta bukan orang ketiga. Jadi hiya. Jadi kalian takutlah pada hari ketika seseorang tidak dapat membalasnya. Tidak dapat membalas pada orang lain sedikit pun. Tidak dapat membalas pada orang lain sedikit pun. Dan kesini diperhatikan, ketika subjek tampak maka selalu orang ketiga tunggal. Subjek tampak orang ketiga tunggal. Di sini adalah huwa laki-laki, di sini ya perempuan. Jadi nggak mungkin subjek tampak di sini di depannya itu dia itu jamak. Pasti orang ketiga tunggal. Pasti orang ketiga tunggal. Jadi nggak mungkin kalau di sini pelakunya huma, subjeknya akan tampak. Nggak mungkin kalau pelakunya hum, subjeknya akan tampak. Tidak mungkin. Apalagi orang pertama kedua. Jadi yang bisa tampak hanya orang ketiga. Kalau tampaknya setelahnya berarti orang ketiga tunggal. Kalau tampaknya sebelumnya berarti bisa orang ketiga semuanya. Dan tebusan tidak akan diterima darinya. Haknya kembali kemana?
Oh, nafsun. Ya, nafsun. Jadi tebusan tidak akan diterima dari seseorang tadi. Gitu. Dan Tidak bermanfaat baginya. syafaat tidak bermanfaat. tidak akan bermanfaat baginya. Nah, ini berarti apa dia bentuknya? KKSAD, pelakunya Iya. Perempuan lagi. Hia. Iya lagi. tidak Iya. mungkin anta. Ya, tidak mungkin anta. Iya. Jadi kalau pelakunya tampak setelahnya, maka dia pasti orang ketiga tunggal. Tinggal lihat gendernya. Kalau gendernya perempuan, hia. Kalau gendernya laki-laki, huma. Kalau gendernya perempuan, hua. Kalau gendernya perempuan, hia. Tinggal gitu aja. Kalau nggak hua, hia. Hua, hia. Kalau yang tampak. Dan mereka tidak akan ditolong. Orang-orang yang ditolong. tidak akan ditolong. Nggak pakai orang-orang, Bu. Dan mereka tidak akan benar-benar tidak akan ditolong. gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut kali ya, cuma satu aja, satu dulu aja. Silakan Bu Cut, seperti biasa Bu Ella berkolaborasi. Bu Cut tunjuk. Aja tuh. Pak Ilmi masih ada ya? Masih, saya mau pergi. Timut. Ya, Pak Ilmi dulu kan siap. mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian takutlah pada hari seseorang tidak dapat membalas seorang yang lain sedikit pun. Pada yang orang lain. Dan tebusan tidak akan diterima darinya. Dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Dan mereka tidak akan ditolong. Ya. Gimana Bu iya Elvis? aja? Ya makanya. Yang penyimaknya mana ini? Ya. Beda-beda tipis ya. Ya. Iya, Kita beda-beda kasih dulu tipis. kesempatan Pak Suharman. Pak Suharman udah siap? Pak Suharman. Bagaimana Ucut? Pak Suharman dikasih kesempatan dulu. Nanti kan mau sholat. Ayat 123 Pak Suharman. 123. Ya. Saya lagi Iya, giliran Pak Suharman. Pak Suharman ke masjid nggak? Kalau nggak ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kalian takutlah Pada hari ketika seseorang pada hari ketika manusia ketika seseorang tidak dapat menolong Membalas jaza ya Tidak dapat membalas. Zina tidak dapat membalas ya. Balasan. Balas. Ini KKL. Tidak akan ya. KKSAD. Ya, tidak akan dapat membalas. Seorang tidak akan dapat membalas Pada orang lain. seseorang yang lain. Seseorang lainnya Sedikit pun. sedikit pun. Iya. Dan Tebusan tidak ditanggung darinya. bagaimana Dan tebusan tidak ditanggung darinya. Tidak diterima. Oh, tidak diterima ya. Dulunya tebusan Pak Suharman. Yuk balu tebusan Dan dan diterima. Balu itu diterima. Adlun ke tebusan tuh Adlunnya adlun. dulu Pak. Subyeknya adlun. Dan tebusan. Dan keadilan ke tebusan.
Yukbalu itu kan KKS ade pasif, pelakunya huwa. Huwa boleh tampak, boleh tidak. Nah, di sini huwanya kelihatan, Pak, yaitu adlun. Adlun. Tebusan. Jadi, dan tebusan tidak akan diterima darinya. Dan tebusan tidak akan diterima Darinya. Ya. Dan Syafaat. dan syafaatnya Tidak pakainya dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Iya. Baginya dan mereka tidak akan ditolong. Tidak akan ditolong. Nasoro. Yang sarunnya Pak Bulpis? Ditolong. Nasoro itu ditolong. Dari Nasoro. Tadi pasif lagi. Dari kata Nasaro. Ya, ingatnya Ansor, ingatnya kaum Ansor. Ditolong. Tidak, mereka tidak akan ditolong. Ya. Ditolong ya. Ya, betul. Kaum Ansor itu kan ditolong ya, Bu. Nasoro ya, tidak akan ditolong. Pasif ya. Iya. Oke, silakan lanjut. Jazakallahu azim. Bu Elvis lah yang lancar dikit. Belum juga Pak, sama. Silakan lanjut. Lanjut, Bu. Kelly. Bu Yanti dulu. Bu Yanti. Oke. Kasih wujud bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian takutlah pada hari ketika seseorang tidak dapat membalas kepada orang lain sedikit pun. Dan tebusan tidak diberikan, tidak diterima. Tidak diterima, sorry. Tidak dan diterima, tebusan bisa tidak dikabulkan. Kalau kabulkan kata bahasa Arab ya. Kabul. Dan tebusan tidak dikabulkan darinya. Dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Dan mereka benar-benar tidak akan ditolong. Terima kasih Bu Cut. Oke, masih lanjut Bu Wati. Iya, lanjut. Bu Ella, silakan. Tadi sudah bukan? Emang Bu Ella sudah? Sudah. Sudah ayat sebelumnya. Oh, itu mah eja baru. Oh, ini belum ya. Dan kalian takutlah pada hari ketika seseorang tidak dapat membalas pada orang lain sedikit pun. Dan tebusan tidak akan diterima darinya. Dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Dan mereka tidak akan ditolong. Oke, lanjut Bu Yupi. Terima kasih wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bertakwalah pada hari ketika dan dia ketinggalan. Takut bukan bertakwa. Dan takutlah. Dan kalian takutlah pada hari ketika seseorang tidak dapat membalas kepada orang lain sedikit pun. Dan tebusan tidak diterima darinya. Dan syafaat tidak akan bermanfaat baginya. Dan mereka tidak dapat ditolong. Tidak akan ditolong. Cukup ya Bapak Ibu, saya pikir kosakatanya nggak terlalu susah ya. Ya, jadi susah, tadi satu adil, sebenarnya adil. Yukbalu terima. Kan adil itu sebenarnya sama Bu, tebusan. Itu bisa.
Busan Kembali bahasa ke dalam Indonesianya, adil bahasa terima, Arabnya. Qabul itu dikabulkan tuh bahasa Arabnya, Kabulkan. diterima bahasa terima Indonesia. ya. Jadi Bisa. Oh sebenarnya ya. banyak kosakata-kosakata kita tuh yang sebenarnya dari sana gitu. Cuma kita nggak ngerasa aja. Direkam. Kata rekam itu kan bahasa Arab juga. Rekam, kabul, sehat, mungkin. Padahal tuh bahasa Arab semua itu. Adil. Oke, jadi tadi ayat 121 itu lebih ke kriteria ya, kriteria mana yang disebut beriman ya, yaitu yang ketika mereka membaca kitab dengan benar bacaannya, Benar. yang maknanya itu mengamalkan gitu, baru mereka terkategori ke dalam orang yang beriman dengannya, dengan kitab Ya. tadi. Berarti kalau pada saat itu Rasul menyeru mereka ngasih tahu ayat ini turun sudah di Madinah, berarti mereka disebut beriman itu ketika mereka tuh pindah, maksudnya menjadi pengikutnya Rasul. Yang tadinya mereka Taurat ataupun Injil. Maka ketika mereka ini masuk kategori ini nih, maka mereka menjadi mukmin. Berarti pindah agama, pindah menjadi pengikutnya Rasul. Tapi ini barang siapa yang kafir mereka Kafir. rugi. Jadi kriterianya dikasih tahu di sini, kriteria orang beriman itu, ya, yaitu mengamalkan kitab tadi, memahami kitab tadi, mengamalkan kitab tadi. Kitab apa di sini? Taurat dan Injil. Injil. Ketika mereka mengamalkan, maka berita tentang Rasul kan ada di situ. Maka sikap mereka ya, mereka otomatis masuk ke dalam agamanya Rasul, pindah menjadi pengikutnya Rasul. Kemudian di sini apa bedanya ayat 122 dan 123 Bapak Ibu? Ini sejatinya sama-sama ngajak mereka untuk beriman. Cuma ayat Iya. 122 diingatkan dengan kenikmatan, ya, dengan seabad kenikmatan, dibikin nostalgia dengan kenikmatan-kenikmatan dulu. Kurang apa Allah itu memberikan kenikmatan kepada mereka? Ya, jadi ajakan berimannya dengan mengingatkan mereka akan kenikmatan yang diperoleh nenek moyang mereka Bani dulu. Israel. Kemudian ayat 123 juga sama ngajak beriman, tapi diingatkannya dengan apa? Diingatkannya dengan hari akhirat nanti, hari pembalasan nanti. Jadi diingatkannya dengan hari akhirat. Ya. Itu satu tema ya Bapak Ibu. 121 sampai 123 itu temanya tentang seruan Allah kepada Bani Israel yang benar-benar beriman. Kita masuk ke 124. 4. Tadi sudah dibaca ya Bu ya? 124 sudah. Oke, kita analisa bareng-bareng sama-sama. 124. Ada kata apa di depan? Oh iya. Nah, ketika ada it's, maka ada yang tersembunyi. Apa itu? Ingatlah. Utskur, ya kan? Utskur, Ingatlah. ingat kan? Utskur. Artinya apa? Dan ingatlah ketika. Ya, jadi arti ini adalah ketika. Yang tersembunyi adalah utskur di sini. Iya. Dan ingatlah ketika apa ini? Dia berarti Tuhan, Ya. Tuhannya. Di sini kan huwa ya, huwa kan? Huwa. Kemudian ada ini, maka ini ke sini, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Tuhannya ya, Tuhannya menguji ya. Menguji. Ya, Tuhannya menguji Ibrahim. Menguji Ibrahim dengan kata kalimat itu bahasa Indonesia sejatinya kata. Ya. Ya. Kalau kalimat itu jumlah namanya. Jumlah. Ya. Jumlah. Jadi sebenarnya kalimat itu kata. Nah, kalau di sini jamak berarti Beberapa kata-kata. kata. Ya, dengan kata-kata. Maksudnya dengan kata-kata kan kalimat itu kan tersusun dari kata-kata ya. Kayak misalkan kalimat perintah ini aja, utskur itu kan kata, satu kata gitu kan. Nah, itu maksudnya gitu. Ini tuh maksudnya nanti beberapa kata tuh maksudnya gini, berupa perintah dan larangan gitu. Ya, jadi kalian ingatlah ketika Tuhannya menguji. Tuhannya menguji
Menguji. Tuhannya Dengan menguji Ibrahim. Ibrahim dengan dengan beberapa kata. beberapa Maksudnya dengan beberapa perintah dan larangan maknanya itu. Maka ini apa artinya? dia menyempurnakan Ya. menyempurnakan Maka dia menyempurnakan hunanya kemana? Keduanya. kalimatin. kalimat Ah, makanya kenapa huna di sini perempuan jamak karena kalimat jamak. Maka dia menyempurnakan mereka gimana? Menyempurnakan ini gimana? Menyempurnakan Menyempurnakan kata-kata. ya menyempurnakan mereka gitu ya. Karena huna kan mereka kan? Iya. Ya, menyempurnakan mereka. Maksudnya mereka di sini apa ini? Kalimat. Ya. kalimat Ya, kemudian ini apa? Dia berkata, Dia berkata, sesungguhnya aku sungguhnya aku yang yang menjadikan menjadikan engkau. engkau, Kata menjadikan, ini kan KBPA ya Bapak Ibu. ya, KBPA itu kan berasal dari kata kerja kan? ya Kata kerja yang dia butuh objek nggak kata menjadikan? Iya. betul. Tuh. Sehingga objek untuk jailuka ini apa? Ini. manusia. Imam. Ya. Imam. Jadi sesungguhnya aku yang menjadikan engkau sebagai Pemimpin imam bagi manusia. Iya. Kalau ada kata seperti ini, jadi yang punya objek itu tidak selalu semua dalam bentuk KKL, KKS, AD, KKP ya. KBPA, KBPP yang memang kata-kata benda yang terbentuk dari kata kerja itu, ketika dia dibentuk dari kata kerja yang memang butuh objek, itu dia punya objek. Gitu kayak di sini. Yang menjadikan apa? Gitu kan? Menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Kan objeknya ini menjadikan apa? Menjadikan siapa? Engkau. Ya kan? Engkau kan ini menjadikan apa? Menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Ya. Jadi ini subjeknya itu ni di sini nih. Predikatnya ini. Nah, si predikatnya itu terbentuk dari KBPA yang terbentuk dari kata kerja yang butuh objek. Sehingga objek dari jailun itu adalah ka dan ini. Ya. Sehingga mengartikannya, dia berkata, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau sebagai imam bagi maksudnya pemimpin ya. Iya. Pemimpin. Jadi ini sedang berkata kepada siapa? Kepada Rasul. Berarti ini Siapa berkata kepada siapa? Allah berkata kepada Ibrahim Kepada Ibrahim. Ibrahim Kepada ya. Nabi Ibrahim. Ya, kepada Nabi Ibrahim ya. Oke. Kemudian ada kola lagi. Kira-kira apa? Berarti Nabi Ibrahim menjawab. Menjawab, merespon gitu ya. Kan Allah berfirman gini ya. Sesungguhnya akunya Allah, yang menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Berarti Allah tuh sedang berbicara kepada, nggak langsung ya lewat perantara, makanya pakai kola. Sedang berbicara kepada Nabi Ibrahim, tapi lewat perantara karena pakai kola. Kalau langsung kan kalama, ingat ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, perantaranya berbicara seperti ini. Ya, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau Pemimpin bagi manusia. Bagi manusia. Ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dan dari keturunan maksudnya tuh termasuk maksudnya tuh gini, jangan cuma aku saja yang jadi pemimpin. Jadi langsung dan juga dari keturunanku gitu, dan juga dari keturunanku, berharap bahwa keturunannya itu semuanya menjadi pemimpin. Nggak cuma berhenti sampai di Nabi Ibrahim gitu. Itu kan berarti pertanda gimana sih kalau ke keturunan ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, terus kemudian ini jawaban Allah. Dia berkata, jawaban Allah ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini ada dua kata benda. Yang ini sudah jelas posisinya karena ina, berarti posisinya adalah objek. Sedangkan ini belum tahu karena memang sulit mengenali dia sebagai objek apa subjek. Kenapa?
Karena mau sebagai subjek ya ahdi, Ahdi. mau sebagai objek ya ahdi, nggak bisa ahdai. Kan kalau misalkan objek kan harusnya gini ya, ahdai. Kalau subjek harus apa, ahdui, harusnya gitu kan. Tapi kan nggak bisa, dia mah mau bentuk apapun ya ahdi kan. Nah, maka kita harus tahu, ini sudah jelas objek nih. Maka kita harus tahu kata ini nih butuh berapa objek. Artinya apa? Dia memperoleh. Memperoleh. Ya, memperoleh itu butuh satu objek. Satu Berarti objek. janjiku tidak, mungkin memperoleh kurang pas kalau diterapkan di sini ya. Sinonimnya mungkin apa? Mendapat. Ya, janjiku tidak mendapat. Nah, kurang ini juga. Maksudnya itu mengenai gitu loh. Janjiku tuh tidak akan mengenai orang-orang zalim gitu ya. Kata memperoleh kurang ini ya. Sampai. Janjiku tidak akan berlaku gitu. Janjiku tidak akan, ya janjiku tidak akan. Kan memperoleh, mendapat itu sama dengan mengenai ya. Nah, maksudnya maknanya bisa berlaku. Mengenai, mendapat, memperoleh, maksudnya mirip ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini apa tadi? Dia Yanalu apa Bu? dia berfirman, Janjiku tidak Allah akan Allah ya, berfirman, janjiku tidak akan mengenai, boleh mengenai orang-orang yang zalim. Artinya apa? Keturunan Nabi Ibrahim. Kan tadi harapan Nabi Ibrahim yang jadi anak pemimpin itu keturunan. dan juga keturunanku dong gitu. Maka Iya. Allah jawab dengan janjiku tidak akan mengenai orang-orang zolim. Artinya nggak berlaku untuk orang-orang zolim itu. Ya. Nggak akan memperoleh, nggak akan mendapatkan gitu ya. Di orang-orang Walaupun zolim. keturunan Ibrahim, tapi Ya, ada meskipun pengecualian keturunan gitu ya. Ibrahim. Ya, itu ya Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan. Wujud Bu Ella. Lanjut panggilan. Ya, apa kira? Yang belum, Bu Eli. Ya Bujut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kata-kata, maka dia telah menyempurnakan mereka. Merekanya kata-kata. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sesungguhnya aku yang menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Dia berkata, mungkin lebih luasnya pemimpin ya Bu ya. Kalau imam kan lebih apa ya? Mungkin pemimpin ya kita ininya. Iya. Ulang lagi ya Bu Ati. Ya. Allah berfirman, dia berfirman, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Dia berkata, Ibrahim, dan dari keturunan-keturunanku. Dia berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Iya. Bu Elpis. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa kata, maka dia menyempurnakan mereka. Dia berfirman, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Dia menjawab, dan dari keturunanku. Dia berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Mengenai tadi ya? Ya, mengenai. Dia berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Oke. Bu Ani, ada Bu Ani? Butuh. Ya, silakan.
Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa kata, maka dia telah menyempurnakan mereka. Dia berkata, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau imam bagi manusia dan dari keturunanku. Janjiku tidak akan Bu Ani, ulang lagi deh. Kola ini. Kola Allah, dia atau Allah berkata, sesungguhnya Ibrahim nih. Ini Ibrahim. Ibrahim. Oh Bukan, Ibrahim, enggak dari kola ini. Tadi ada yang ketinggalan. Oh, dari kola ini jailu. Iya. Dari sana bukan? dia berkata, ini kan sesungguhnya Firman aku. sebenarnya. Berfirman. Oh berfirman, Firman. bukan berkata. Kan itu Allah. Iya, iya. Dia berfirman, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau imam bagi Jadi manusia. imam itu sebagai pemimpin tadi, lebih luas kan. Yang menjadikan engkau pemimpin. Bagi manusia. Bagi manusia. Iya, bagi manusia dan dari keturunanku. Dia berkata, kan ada kola lagi. Kola lagi. Ibrahim sekarang yang berkata tadi. Dia berfirman. Sekarang. Dia berkata, bentar. Iya, dan Dia dari berkata, dan dari keturunanku. Allah lagi berfirman lagi. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Kan ada kolanya lagi. Dan dia berkata, Firman. Mana dan dia berkata nih. Qala la yanalu ahdi. Iya, dia berkata. Nah, dia berkata ini sini kan Allah tadi dia berfirman. Janjiku tidak. Janjiku tidak berlaku terhadap orang-orang yang zalim. Nah, iya. Berlaku. Kalau arti yanalu itu ada berlaku nggak sih? Kan tadi itu. Nalu itu tidak mengenai. Ya mengenai perolehan, mencapai memperoleh, kan? mengenai, mencapai. Bu Meli ada Bu Meli. Bu Meli nyimak. Bu Meli. Tak ada suara. Tidak ada. Bu Cut. Ada. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan apa kata-kata? Dengan kata-kata, maka dia menyempurnakan mereka. Allah berfirman di sini. Iya. Sesungguhnya aku aku yang menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Dia Ibrahim berkata, dan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Bu Wati. Ya. Sekarang 125 125 126 dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Oke, kita lanjutkan. Tadi 1, 2, 4. Kira-kira bisa terfahami nggak Bapak Ibu tadi ayat 1, 2, 4? Dan ingatlah ketika Tuhannya memuji Ibrahim dengan beberapa kata, maka dia menyempurnakan. Ini sebenarnya lalu dia menyempurnakan, mereka. Berarti maksudnya Nabi Ibrahim itu melaksanakan apa yang ini tadi, yang kalimatan tadi dengan sempurna gitu. Jadi kan berupa perintah larangan ini Bapak Ibu ya. Lalu dia di sini Nabi Ibrahim, lalu dia menyempurnakan ini, maksudnya menyempurnakan pelaksanaannya. Berarti semua apa yang diperintahkan sama Allah, yang dilarang sama Allah itu dilaksanakan dengan sempurna gitu ya. Kemudian, nah karena ini maka diangkatlah menjadi pemimpin. Ya, jadi setelah berhasil melewati ujian yang sangat berat gitu ya, maka ini diangkat menjadi seorang pemimpin. Ya, itu prestasi yang apa namanya yang didapat ya, sampai kemudian mendapat gelar ini, mendapat hadiah ini gitu dari Allah. Tapi itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim. Keturunannya ya nanti tergantung. Janjiku tidak mengenai orang-orang yang zolim. Yang nggak zolim ya bisa jadi pemimpin. Ya, bisa menjadi pemimpin gitu. Ini udah permintaan pertama nih. Ya, ini itu membantah mereka Yahudi dan Nasrani selalu merasa apa? Layak untuk mereka berdua kan apa sih, Yahudi sama Nasrani itu selalu merasa paling benar gitu kan. Gitu. Jadi selama mereka ini termasuk ke dalam ini, maka tidak akan menjadi pemimpin. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. 1, 2, 5. Ini masih sama dengan ini, cuma tadi bedanya di sini ada idhi karena kasroh karena ketemu alif sehingga dia dihidupkan. Kalau di sini mati. Masih tersembunyi apa di sini? Utskur. Sehingga artinya dan ingatlah ketika apa? Ketika kami telah menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan rumah. Dalam ini maksudnya Ka'bah ya. Ka'bah. Rumah sebagai apa rumahnya? Tempat berkumpul. Nah, ini ke sini ini tuh ini nih ya. Jadi menjadi gini. Dan ingatlah ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah, maksudnya Ka'bah ya, tempat berkumpul sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan ini apa Bapak Ibu? Mereka mengambil. Kalian jadikanlah. Kalian ini kan KKP. Oh iya. Dan kalian jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Sebagai tempat sholat. Dan ini artinya apa?
mengamanatkan Kami Kak. Kami Eh, meng- janjikan. ya, kami janji memerintahkan. bukan. Kami Janji berjanji ya. Ahida. Kami berjanji kepada Ibrahim dan Ismail. Ini artinya apa? Untuk. Lahir. Nah, Agar. Ini bukan. Karena an yang artinya bahwa itu kalau KKSHD fathah. Ya kan Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Agar Iya. untuk. Dalam hal ini dia itu lebih ke menafsirkan. Sehingga artinya yaitu. Kalau artinya untuk, agar itu, atau bahwa itu kalau KKSHD fathah. Ini bukan KKSHD, ini apa? KKP pelaku. Oh, Huma. KKP kok huma. Antuma. Antuman. Nah, betul. Sehingga artinya apa? Kalian Kalian berdua. berdua. Jadi yaitu, ini kita artikan yaitu. Yaitu kalian berdua. Kalian berdua. Ini artinya bersihkan kan? Kalian berdua Bersihkanlah bersihkanlah rumahku. rumahku. Ya, untuk ya orang-orang yang Yang tawaf tawaf. dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang Sujud. Oke. Nah, di sini meskipun nggak ada wa, tadi ya dalam Al-Quran tuh kalimatnya memang ada yang dibuang segala macam, tapi sejatinya tuh secara arti bisa kita bilang ada wa-nya gitu ya. Oke, sampai situ ya Bapak Ibu. Kita ulang sekali lagi biar terbenakkan. Ya. Jadi dan tersembunyi kubur, ingatlah ketika kami telah menjadikan rumahku sebagai tempat dan sebagai tempat berkumpul dan tempat berkumpul yang aman dan aman tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kami berjanji apa menjanjikan? Berjanji kan? Dan kami berjanji kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kok berjanji ya? Ada nggak arti lain? Mengamanatkan buat di. Berarti di sini kan ya kami amanatkan ya. Dan kami telah amanatkan gitu ya. Dan kami telah amanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu nah ini amanatnya. Ini amanatnya. untuk kalian berdua kan berarti berupa pesannya berupa perintah, yaitu apa? Kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang ya begitu ya Mbak. Silakan. Waktu tohiro itu tadi apa? Bisa bersihkan. Kalian bersihkan. Apa? Kalian berdua bersihkan. KKP pelakunya antuma. Oke. Kalian ya? Ya, di sini kenapa tadi nggak diartikan bahwa? Karena ini KKP. Diartikan bahwa atau agar untuk tuh kalau KKSAD dalam hal ini fungsinya dia menafsirkan. Makanya pakai yaitu. Membersihkan rumah. Ini tadi kami telah amanatkan kepada ini dan ini. Amanatnya apa? Amanatnya untuk berdua. Makanya KKP-nya kalian berdua. Karena amanatnya untuk Ibrahim dan Ismail. Karena amanatnya untuk Ibrahim dan Ismail, maka kalimat perintahnya itu ke berdua itu. Kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Itu wujudnya. Itu pakai orang-orang semua ya Bu Bati? Iya, karena itu kan ini kan KBPA ini kan juga ini Bu ya irregular.
Silakan. Pemanggilan. Pak Helmi ada nggak? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah ini ya. Rumah tuh Ka'bah. Rumah sebagai tempat berkumpul. Sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan kami telah amanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang iktikaf dan untuk orang-orang yang ruku dan untuk orang-orang yang sujud. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Sesuai dengan urutan tadi aja ya. Pak Suharman, silakan Pak Suharman. Pak Suharman, masih di mute. Buka mic ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat berkumpul dan tempat yang aman dan tempat berkumpul dan aman bagi manusia dan takhizu dan kalian jadikanlah sebahagian dari makam Ibrahim. Sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Iya. Dan kami amanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu bersihkanlah rumahku. Kalian berdua bersihkanlah. Rumahku untuk tempat orang-orang yang tawaf. Untuk orang-orang yang tawaf. Untuk tempat orang-orang yang tawaf. Nggak ada tempatnya Pak. Untuk orang-orang yang tawaf. Untuk orang-orang yang tawaf. Ya kan, tawaf dan iktikaf. Dan orang-orang yang iktikaf dan ruku dan sujud. Dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Cut. Sama Bu Yanti. Terima kasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah dan kalian jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Ya, pakai wa lagi ya Bu? Katanya tadi boleh kan?
walaupun nggak ada Terima kasih wan. Bu Cut, ya nggak ada wan. Bu Ella. Udah 5 buat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut Bu Yanti. Bu Yufi, maaf. Tulisannya. Ada tamu tadi Bu Cut, maaf tadi Bu nyimak. Terus? Mas. Lanjut. Sekarang mau nyimak? Mak dulu lah ya. Ya, nanti Ya. terakhir panggil ya. Ya, Bu Cut. Oke, lanjut Bu Eli. Ya, Bu Cut, makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah atau Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengamanahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang itikaf dan untuk orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Alhamdulillah. Bu Elpis. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Bu Ani. Ya, Bu Cut. Dan ingatlah ketika kami telah jadikan rumah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah amanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang itikaf dan untuk orang-orang yang ruku dan untuk orang-orang yang sujud. Terima kasih, Bu Cut. Oke, Bu Cut. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan kalian ya. Iya. Dan kalian janjikan iya. ya. Dan kalian jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua. Yaitu kalian berdua bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf
dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Terakhir Bu Yufi. Terima kasih Ucup. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. Dan kalian jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengamanatkan. Kami telah mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu kalian berdua sucikanlah. Kalian berdua sucikanlah untuk rumahku baiti. Oh, rumahku dulu. Rumahku untuk orang yang tawaf. Dan ulang dari yaitu kalian berdua sucikanlah. Kalian berdua sucikanlah untuk rumahku. Salah. Untuk kalian berdua, kalian sucikanlah rumahku untuk orang yang tawaf. Orang-orang jamak. Orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan yang orang-orang yang sujud. Alhamdulillah. Lanjut Bu Wati. Oke, satu ayat lagi. Ya. Sanggup? Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sekarang ayat 126 masih it. Jadi ini tuh ingatlah ketika gitu ya. Ya. Biasanya peristiwa sejarah kalau kayak gini. 126. Dan ingatlah ketika, ini berarti subjeknya Bapak Ibu ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Setelah kata itu maka berkata apa? Nah ini sampai mananya ya. Berarti ini berkata apa? Berkata ini. Berarti ini Ibrahim yang berkata. Kalau ada kalimat awal begini kok kasroh gitu. Ya, tidak mungkin, maka ini pasti apa sejatinya? Iya. Pasti apa? Ada huruf panggil di depannya. Aslinya gini. Ya. Aslinya tuh gini. Robbai. Ya, aslinya gini. Ya Robbi. Ya Robbai. Ya Robbai gitu kan. Nah, bai enggak ini kan berat kan, maka ini turun ke bawah. Jadi Robbi. Nah, ya Robbi. Panggilannya pakai iya. Cuma karena saking deketnya, kalau manggil Allah tuh saking deketnya gitu, maka iya-nya itu dibuang. Sehingga kemudian iya di belakang ini juga si ya itu kalau ketemu ini ya sering dibuang dia. Sehingga apa? Robbi maknanya adalah wahai Tuhanku. Ya, atau ya Tuhanku gitu ya. No. Ya Tuhanku. Manggil Allah. Manggil Allah untuk apa ini? Ij'al. Ya, apa itu? Engkau jadikanlah. Engkau jadikanlah. Mari kita lihat setelahnya ada kata tunjuk disertai dengan kata benda tapi tanwin. Kalau ada kata tunjuk disertai kata benda tanwin maka artikannya begini dan begini. Beda dengan gini. Jadi kayak gini. Kayak kata dalikal kitabu. Ini mengartikannya kita maaf ya ini kepanjangan. Kita bu dengan satu lagi dalika kitabun. Bedanya apa? Yang atas kata bendanya alif lam, yang ini tanwin. Bedanya adalah kalau dia tanwin seperti ini, maka ini subjek, ini predikat. Sehingga artinya itu kitab. Itu adalah kitab. Ini namanya kalimat. Karena predikat itu tanwin ya. Kalau ini bukan kalimat, ini frase. Mengartikannya kitab. Nah, struktur ini
ini tuh kata tunjuk ya. Ini juga kata tunjuk kan. Mau Iya. dekat mau jauh sama. Setelah kata tunjuk kata bendanya tanwin. Maka mengartikannya ini Ini negeri yang aman. Kan negeri ini. Seandainya di sini al-balada negeri baru ini. negeri ini. Ya, gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi engkau jadikanlah ini negeri yang aman. Nah, ini berarti tadi doanya Nabi Ibrahim ya. Permintaan lagi. Ya, maksudnya ini tadi nih wahai Tuhanku gitu ya. Ya Tuhanku, engkau jadikanlah ini negeri yang aman. Itu permintaan atau doa dari Nabi Ibrahim. Masih dilanjut permintaannya dan Engkau berilah rezeki Berikan kepada penduduknya. Ya, kepada penduduknya berupa apa? Berupa buah-buahan. Nah, ini kan nggak nyambungnya kurang enak ya. Iya. Rumain. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Maksudnya itu, ini kebalik sebenarnya kalau susunannya itu ya. Terus sebenarnya kebalik, maksudnya gini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian, maka ini nih. Kau jadikanlah negeri ini negeri aman. Oh, ini maksudnya ke sini ya. Engkau berilah rezeki. Jadi ke sini nih. Ini kayak kalimat kebalik. Jadi siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka, itu yang diberi rezeki. Sebenarnya begitu. Ya, cuma memang strukturnya begini. Ya udah kita artikan. Cuma enaknya di sini koma. Supaya enak. Karena antara kalimat ini dengan kalimat ini tuh dua kalimat yang terpisah gitu. Jadi dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya, kan kata ini butuh objek ya, kepada penduduknya berupa buah-buahan. Intonasinya nanti intonasi koma ya. Bukan koma ya. Itu koma. Pakai yaitu enggak? Boleh pakai yaitu. Yaitu siapa yang beriman. Berarti ini tadi yang dapat buah-buahan tadi ya. Itu siapa yang beriman, yaitu boleh pakai yaitu boleh ya Bapak Ibu ya. Yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Boleh pakai yaitu karena ini sejatinya berkaitan dengan ini. Ya. Boleh. Jadi yang mendapatkan rezeki tadi. Lanjut. Dia berkata. Ini siapa? Allah. Ini Allah berfirman. Dan di sini apa kira-kira? Barang siapa? Karena ada ma. Jadi huruf syarat. Huruf syarat Bapak Ibu ya. Dan barang siapa kafir atau ingkar, maka ini tuh ingat nggak yang kesenangan itu? Kesenangan. Ya. Ini KKSAD lakunya adalah anak. Maka aku akan beri kesenangan kepadanya. Sedikit. Jadi kalau untuk orang kafir kesenangannya sedikit. Dengan orang beriman tadi ini buah-buahan tadi. Kemudian ini apa artinya? Aku paksa dia. Kemudian aku paksa dia ke dalam atau kepada azab neraka. Dan dia seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat kembali. Ya akhir itu jatah Pak Helmi. Baru tempat tinggal. Ya akhir itu jatah Pak Helmi. Itu ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, berdoa ya di sini ya, berdoa ya. Berdoa. Ya Tuhanku,
Engkau jadikanlah ini negeri yang aman, dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu siapa yang beriman, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian, Di antara mereka. Jadi yang akan Di dapat antara mereka. di antara mereka, siapa yang dapat yang didoakan ini nih supaya dapat rezeki buah-buahan tadi adalah yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Dia berfirman, dan barang siapa ingkar, maka aku beri kesenangan padanya sangat sedikit. Sangat sedikit ya kesenangannya ya. Kemudian aku paksa dia ke dalam ada azab neraka. Jadi paksa tarik ke neraka. Udah kesenangannya sedikit diberikan, sedikitnya bukan sedikit tapi sangat sedikit. Udah gitu dipaksa masuk neraka. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Lanjut Pucut. Lanjut pemanggilan. Mulai Pak Helmi lagi. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai ya Tuhanku, engkau jadikanlah ini negeri yang aman, dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir di antara mereka. Dia berfirman, dan barang siapa yang ingkar, siapa yang kafir ya? Maaf, sebentar Bapak Ibu, saya masih ingat. Kemarin ingat nggak Bapak Ibu? Waktu saya menyampaikan yang kalau ada ma di depan, ingat nggak? Iya. Ingat. Ya. Kemudian jadi gini, ada man, kemudian ada ma, setelahnya ada kata kerja, kemudian di sini ada min. Oh iya. Nah, ingat ya, min. Min disertai dengan kata benda. Nah, ini kan hum ini kan juga kata benda. Jadi ini bisa tarik ke depan menggantikan man. Oh. Jadi nanti jadi gini, di antara mereka, jadi gini nanti, di antara mereka, ya, yaitu mannya udah kita ganti nih, di antara mereka yang beriman, kan yangnya dari man tadi kan, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ingat ya kemarin yang ada min di depan itu. Yang min itu fungsinya menjelaskan si man ini. Gitu. Sehingga ini tarik ke depan. Di antara mereka pakai yang karena man itu kan memang ada yangnya gitu. Ya. Oke, jadi diulang ya. Dan engkau beri rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, baru ingat saya tadi tuh rasanya kayak aneh gitu. Bingung. Ya, ini semakin ini ya. Jadi kalau ada man, ada alladzi, ada ma disertai dengan kata kerja gitu. Kemudian ada min. Gitu ya. Karena objeknya tuh sejati ini. Ya kan? Berarti ini bukan, ini tuh sejatinya ini man gitu. Oke, silakan lanjut Pak Helmi diulang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, engkau jadikanlah ini negeri yang aman, dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu
di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hari Dia akhir gitu. Akhir aja nggak pakai yang. Ya, dia hari akhir. Lanjut. Dia berfirman, dan barang siapa kafir, maka aku memberikan kesenangan kepadanya yang sedikit. Kemudian aku paksa dia kepada azab neraka. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Ini supaya kelihatan superlatifnya pakai yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Qalilan. Silakan. Lanjut, Pak Suarman, lanjut, Pak Suarman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya. Pakai engkau, Pak, pelakunya. Dan engkau berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Yaitu barang siapa yang beriman. Yaitu ini sudah diganti dengan ini, Pak. Ya, yaitu di antara mereka yang beriman. Di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia berfirman dan barang siapa kafir, maka aku memberikan kesenangan kepadanya. Apa nih, Bu Ati? Aku memberi kesenangan. Aku beri kesenangan kepadanya. Kesenangan. Sedikit. Kesenangan. Ya, memberi kesenangan. Barang siapa kafir, maka aku memberi kesenangan kepadanya sangat sedikit. Kemudian sangat sedikit. Sehingga kemudian aku paksa dia kepada azab neraka. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Silakan lanjut. Dilanjut apa kuis, Bu Wati? Yang ini besok diperdalam lagi ya? Ya. Sekarang kuis ya? Ya. Oke. Kuisnya kuis mundur karena yang ini belum bikin saya. Kuis mundur. Iya. 60 sekarang. Kemarin 60 ya? Ya. Salah ini saya salah. 60 ada yang kemarin terakhir 61. 60. Dia telah air hujan. Ya, kok nggak ada suaranya?
Ya, makanya saya bingung. Dia telah meminta air hujan. Ya, istisqa. Sebentar, Bu. Ini kayaknya ya. Lagi baca nggak tahu dah. Bentar, ini salah setting ini, Bu. Ntar ya. Kayaknya belum deh, sebentar. Belum kesimpan ini jadinya. Oke, coba. Nah, baru. Ya. Iya. Air hujan. Air hujan. Istri Kau pukul lah. dengan tongkat dengan sebagian kau. Oh, Asoka. Fajar Iya. telah memancarkan Yang membiarkan Ya perempuan. 12 mata air. 12. 12 ya. tempat minum mereka. Kalian minum lah. Kalian minumlah. Janganlah kalian berkeliaran. Janganlah yang berkeliaran. Sekarang 9. 59. Kenapa ini? Lima 9. Dia telah mengganti. Ada mengganti. Kata SAD Abdilu. Yang mana? Yufa'ilu. Yubadilu. Yubadilu. Ya. Apa itu? Itu siksa. Siksa. Sama Langit. Tunggal. Tunggal ya. Langit kalau langit sama wati. Langit aja. Langit. Aku sama alisnya. Dan karena apa tadi maunya? Mereka akan berbuat fasik. KP-nya. Oh, dari nggak kebanyakan suku ya. Sikun ya nih. Apsik apa nih? Suku. Dong. Ya, palai. Saya mencetnya terakhir ya. Jangan buru-buru ya. Biar diamatin semua. Tadkhuluna. Negeri kota. Silakan diamati. Yang belum silakan artinya diamati. Negeri, kota, dusun. Hitung kalian telah kehendaki. Badan kelapangan, keleluasan. Udhulu kalian masuklah.
Al-babab. Pintu. Pintu ya. Sujud Sujud yang bersujud. Nggak pakai yang Sujud aja. Yang bersujud. Nafir kami Kami telah mengampuni. mengampuni. Kami telah mengampuni. Kok telah? Akan Bu. Akan menyampaikan KSAD. Iya Kak Esade. kota ya. Kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan kalian. Kesalahan kalian ya. Apa tuh? Apa tuh? Menambah ya. Akan menambah. Kami akan Kami menambah. akan menambah. Akan menambah. Apa? Kami akan menambah. Kami akan menambah. Ya, harusnya kelak ya. Iya, Harusnya kelak. Kurang Iya, kelak. kurang kelak. Kurang kolak. 50. Kolak ya, Pak. Kolak. Tadi 5 berapa? 58. Sekarang Tadi 58. Saya 58. ya. Saya edit dulu deh. Atau jangan deh, sekarang 57 ya? Iya. 57. 57. Aku nggak mau. Kenapa ini? Kayaknya salah deh. Ntar. 57. Aduh, malah keluar. Sepertinya udah Selesai. udah lelah kayaknya. Udah, besok aja deh. Ingat Iya. ini. Alhamdulillah. Jadi terakhir 56. 56 ya. 58 terakhir. Besok 57. 57. Oke. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ati. Lah, Pak Ibu. Oh, iya, Dani dadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Bu Waalaikumsalam Yuti, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Suharman. Tutup dulu Oke. Pak Helmi. Ya, siap, Bunicit. Oke, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi keberkahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dan tidak akan terlupakan. Amin. Ya, supaya jangan mudah lupakan. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran. Sebentar Pak Helmi. Bapak Ibu kalau misalkan mau kuisnya nanti mungkin kalau sendiri bisa lebih leluasa nanti saya inikan. Iya. Dianin ya. Di-share di grup ya. Iya. Iya. Cuma memang harus satu persatu jadwalinya, itu yang saya butuh waktu teh. Nanti insya Allah saya ini. Atau saya kasih linknya aja. Oh, boleh. Linknya semuanya. Kalau dikasih link, caranya berarti kayak tadi, kayak yang saya tadi. Iya. Dibuka satu persatu suratnya gitu. Iya, sendiri. Lebih Ya, kan lebih bagus. nempel. Iya, nempel. Bisa diulang-ulang. Mau pakai laptop gede, bisa digedein, bisa diapain. Iya. Oke, silakan. Oke, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.